Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur bila sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dalam menjalani ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah kiranya dapat disampaikan kepada arwah junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak kami di rumah yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yaitu berupa pesantren Ramadan yang sebelumnya kita laksanakan dengan tatap muka dan sesuai dengan instruksi Bupati Agam bahwasanya kegiatan pesantren Ramadan dihentikan dan beralih yaitu kepada kegiatan pesantren Ramadan dengan cara pembelajaran jarak jauh. Siswa belajar di rumah, kemudian guru mengontrol dan membimbing di rumah melalui perangkat HP masing-masing. Untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang penyelenggaraan jenazah, proses penyelenggaraan jenazah. Materi ini sangat penting dan hukumnya yaitu fardu kifayah dan wajib diketahui oleh kita masing-masing, sekurangnya terpakai untuk dalam lingkungan keluarga kita masing-masing. Untuk menyampaikan materi ini langsung saja kita minta kepada Bapak Herman Syah SPDI. Kepada Bapak Herman kita persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu Ananda yang berada di rumah yang mendengarkan video ini, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalili wal Ikram yang telah memberikan kita serangkaian nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kelapangan, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat kesehatan dan nikmat umur. Satu saja di antara nikmat yang kita sebutkan tadi dicabut oleh Allah, maka kalang kabut kita dibuatnya. Allah cabut nikmat kesehatan, maka kehidupan kita tidak berjalan normal. Allah cabut nikmat kesempatan dan kelapangan, kehidupan kita tidak berjalan normal. Kenapa? Aktivitas kita terbatas. Apalagi kalau Allah cabut nikmat umur dari jiwa kita.
dari dalam diri kita, maka putus seluruh serangkaian aktivitas kita dalam menjalaninya di dalam kehidupan dunia ini. Salawat dan salam tak luput dan tak lupa marilah kita sanjungkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, para pembimbing dan anak-anak kami yang berada di rumah yang dirahmati Allah. Materi kita hari ini adalah tentang penyelenggaraan jenazah. Kita nanti akan membahas sedikit muhasabah tentang kematian. Kemudian kita juga akan membahas tentang proses bagaimana tata cara mempersiapkan menghadapi orang yang sedang sakratul maut. Juga nanti kita akan membahas bagaimana proses memandikan jenazah. Dan dilanjutkan mengkafani, menyolatkan, dan insya Allah kalau kita punya waktu akan membahas juga tentang menguburkan jenazah. Cuman dari 4 kifayah ini, dari 4 fardu kifayah ini, yang teramat sangat perlu yang harus kita kuasai adalah tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat jenazah serta bacaannya. Kalau berbicara tentang memandikan itu sistemnya berbentuk tim. Kita bisa dibimbing oleh orang lain yang lebih ahli dalam ruangan di mana tempat prosesi memandikan dilaksanakan. Artinya kalau kita awam, kita bisa dituntun. Pun demikian juga ketika mengkafankan, kita bisa dibimbing dan bisa dituntun karena berbentuk tim. Karena mustahil rasanya kita bisa menyelenggarakan proses memandikan jenazah keluarga kita, mengkafani jenazah keluarga kita, dan menguburkan jenazah keluarga kita seorang diri. Maka memandikan, mengkafani, dan menguburkan itu butuh tim. Kalaupun kita mempunyai kekurangan ataupun tidak bisa dalam menyelenggarakannya, maka bisa dituntun. Tapi kalau untuk menyolatkan jenazah itu sifatnya dalam hati individu. Kalau seandainya bacaan kita amburadul, tajwidnya kacau, makharajul hurufnya kacau, maka dalam sistem bahasa Arab itu, satu saja huruf yang berubah maka akan mengalami pergeseran makna yang sangat jauh. Jangankan huruf, baris saja. Baris fathah dibaca menjadi kasrah, itu jauh. Sekarang kita masuk dalam sedikit muhasabah tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 57. Sebenarnya ayat ini sering diulang-ulang terdapat dalam ayat yang lain. Bunyi bacanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di awal kata ini Allah menggunakan kata kullu. Kullu itu bersifat am ataupun bersifat umum yang artinya setiap, seluruh. Jadi kalau setiap dan seluruh, siapa itu yang bernyawa? Siapa yang bernyawa? Manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, pun termasuk malaikat. Karena menggunakan sistem kullu. Siapapun yang bernyawa dha'iqatul maut, pasti. Kata pasti itu merupakan suatu hal yang tak terbantahkan. Saya adalah seorang dokter yang ahli dalam bidang kesehatan. Saya punya resep obat yang manjur. Tidak ada dokter yang bisa menjamin dengan obat itu akan bisa hidup 100, 200 tahun sampai 1000 tahun. Saya adalah seorang jenderal yang pengawal saya itu di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri, jumlahnya ratusan. Banyaknya jumlah pengawal tadi itu tidak akan mampu menghalau kedatangan malaikat Israel dalam mencabut nyawa kita. Maka kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut itu berlaku kepada setiap siapapun yang merasa bernyawa. Pasti akan merasakan kematian. Yang menjadi masalah adalah
Yang namanya kematian itu merupakan sebuah misteri, ya, yang termasuk ke dalam qada dari Allah Subhanahu wa taala. Qada itu merupakan sebuah rahasia yang belum diketahui, belum diterima, dan tidak boleh berusaha kita mengetahui kapan datangnya. Itu qada. Maut salah satunya. Kita tidak bisa datang kepada seorang peramal dengan bertanya, kapan saya akan mengalami kematian? Di mana saya akan mengalami kematian? Dan dengan cara apa saya akan mengalami kematian? Itu merupakan qada, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain qada, rezeki. Kewajiban kita cuma adalah berusaha. Sama juga dengan kematian. Kita mengendarai kendaraan bermotor. Ananda kami yang mungkin datang dari rumah menuju ke sekolah dengan mengendarai kendaraan bermotor, kalau kita melihat secara fakta, resiko kecelakaan itu pasti bisa menghampiri kita kapanpun. Dan dengan cara pun, kalau enggak ditabrak, kalau enggak menabrak, atau kalau enggak tunggal. Nah, oleh karena itu sebagai manusia kita wajib berusaha untuk selalu berhati-hati. Kenapa? Karena kematian itu merupakan sebuah misteri yang kita tidak tahu kapan dia datang, di mana dia datang, dan dengan cara apa kita akan menghadapi kematian. Nah, kapan kita menghadapi kematian? Wallahu a'lam bishawab. Kita enggak tahu di mana kita akan mengalami kematian. Lalu dengan cara apa kita mengalami kematian? Ananda yang berada di rumah yang dirahmati Allah dan Bapak Ibu pembimbing, beberapa waktu yang lalu Indonesia berduka dengan tenggelamnya atau kecelakaan kapal selam yang bernama Nanggala, yang menyebabkan gugurnya sekian puluh para putra terbaik bangsa. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah para korban, para pahlawan kita yang telah gugur di hadiratnya. Sebelum berangkat mereka tidak mengetahui bahwa akan terjadi sebuah musibah yang menimpa kapal yang mereka tumpangi. Kalau sekiranya mereka mengetahui akan terjadi kecelakaan, niscaya mungkin mereka tidak akan naik ke dalam kapal tersebut. Nah, karena kematian itu merupakan sebuah misteri, maka kita wajib hukumnya mempersiapkan datangnya kematian tersebut dengan memperbanyak amal ibadah kita, supaya kita bisa mendapatkan bekal yang banyak untuk hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Sebab ending daripada kehidupan kita nanti ada dua pilihan. Kalau tidak surga, neraka. Bapak Ibu, para pembimbing dan anak-anak kami yang berada di rumah yang mendengarkan materi hari ini. Kematian ada dua macam. Yang pertama adalah kematian dengan cara husnul khatimah. Dan yang kedua adalah kematian dengan cara su'ul khatimah. Sudah barang tentu kita semuanya dan siapapun dia yang beragama Islam, siapapun dia yang bernama manusia, kalau ditanya kematian dengan cara apa yang engkau pilih, pasti kita akan memilih kematian dengan cara husnul khatimah, yaitu kematian dengan cara yang baik. Mustahil orang akan memilih dengan su'ul khatimah, mati dengan cara yang buruk. Namun realita di lapangan banyak kita lihat. Banyak orang yang memilih mati menggunakan cara su'ul khatimah dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Salah satunya, berapa banyak orang yang mati dalam keadaan overdosis. Overdosis ini merupakan sebuah momok yang menakutkan bagi kita sebagai anak bangsa. Tidak mengenal usia. Kalangan remaja bahkan orang yang sudah uzur pun banyak yang mati dalam keadaan overdosis karena mengkonsumsi obat-obatan.
Kita tahu bahwa obat-obatan itu merupakan suatu barang yang diharamkan baik secara hukum negara maupun hukum agama. Masih banyak yang mengerjakannya sehingga itu yang terjadi. Atau banyak orang yang mati di dalam lokalisasi pelacuran sedang bermaksiat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan kita yang hari ini mendengar materi ini diwafatkan oleh Allah dengan cara yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Menghadapi sakratul maut, suatu hal yang sering kita dapati di lapangan, ketika ada orang yang sedang sakratul maut itu biasanya menunggu keluarganya itu lengah. Di saat dia sedang sakratul maut itu keluarganya lengah melakukan aktivitas yang lain. Nah, jangan sampai ketika kita melihat ada satu bahagian dari keluarga kita, salah satu orang daripada keluarga kita yang sedang dalam tanda kutip sedang sakrat, maka jangan sekali-kali kita meninggalkannya. Maka di saat itulah kita itu dianjurkan untuk mengajarkan kalimat tahlil ke telinganya dengan menyebut la ilaha illallah. Sebab dalam sebuah hadis, walaupun ada beberapa ulama yang mendhaifkan hadis ini, tapi sebagai motivasi, man kana akhirul kalama la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sebab dalam riwayat dikatakan bahwa orang yang ketika sedang sakaratul maut itu iblis datang menjelma menjadi keluarga orang, menjadi orang yang sangat disayangi oleh si calon mati tadi itu. Orang yang sedang sakarat tadi itu. Di saat itu dia akan menggoda, mengiming-imingi. Sebab juga di dalam riwayat dikatakan bahwa orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut itu hausnya tidak terbilang. Habis air laut, kalau seandainya air laut dijadikan air tawar untuk diminumkan kepada orang yang sedang sakaratul maut tadi itu, nah, maka niscaya tidak akan mampu untuk menghilangkan dahaganya itu. Di saat itulah iblis akan datang dengan membuat sebuah gelas yang berisi air yang sangat menggiurkan. Maka oleh karena itu kita sebagai keluarga jangan sampai lengah dalam melihat ataupun melepas orang yang sedang sakaratul maut, karena itu bagian daripada keluarga kita. Kemudian ketika baru meninggal, yang pertama adalah dianjurkan untuk meminjamkan mata si jenazah. Sebab kalau seandainya jenazah sudah dalam keadaan kaku, maka mata yang terbuka itu tadi itu sulit untuk dipejamkan, ditutup. Nah, selagi lunak, selagi baru keluar ruh daripada jasad, maka dianjurkan meminjamkan mata si jenazah. Yang kedua adalah mendoakan kebaikan bagi si jenazah. Sedangkan yang ketiga adalah sama seperti yang nomor satu, yaitu menutup mulut jenazah. Kemudian yang keempat, menutupi jenazah dengan kain. Kemudian yang kelima adalah ini yang sering diabaikan. Nabi mengisyaratkan ketika terjadi kematian asri'u bil janazah, yang artinya maka bersegeralah kalian menguburkan jenazah di antara kalian. Kalaupun misalkan ada anak yang merantau, nanti kita tidak menutup kemungkinan nanti kalau sudah tamat nanti anak-anak kami dari SMK ini ada yang masuk dalam dunia kerja, merantau di berbagai macam daerah, lalu orang tua meninggal di kampung. Kalau seandainya kita tidak mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan jenazah, tidak perlu kita ditunggu. Kenapa? Nabi mengisyaratkan asri'u bil janazah, segeralah menguburkan jenazah. Yang lebih miris adalah ini fakta yang terjadi di lapangan. Dari rantau sang anak memberikan sebuah ultimatum kepada orang yang berada di rumah. Tolong tunggu kami dulu baru ayah atau ibu kami dikuburkan. Faktanya adalah
Di saat sang anak sampai ke rumah, melihat anak orang tuanya yang terbujur kaku di tengah rumah, atau di saat sedang dimandikan, sang anak tidak ikut menyelenggarakan, yang dilakukan apa? Mengambil alat perekam, apakah itu handphone atau handycam atau segala macam, lalu merekam sambil sesengukan. Di zaman sekarang ini yang lebih miris adalah ketika bagaimana sang anak itu ketika selesai merekam, memoto, lalu memasukkan ke dalam Facebook, memasukkan ke dalam Instagram ataupun media-media sosial yang lainnya. Kan miris. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karena itu asri'u bil janazah merupakan suatu hal yang perlu kita terapkan nanti ketika di saat orang tua kita meninggal, kemudian kita jauh di rantau. Kalau memang seandainya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk menunggu kita baru sampai di rumah. Ya Pak Ben. Kemudian fardu kifayah atas jenazah berdasarkan hukum syariat. Ada 4. Yang pertama adalah memandikan. Kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu kifayah? Suatu hukum yang dibebankan kepada bersama. Dalam sebuah perkampungan, kalau ada yang menyelenggarakan, maka yang lain terbebas dari dosa. Tapi kalau seandainya tidak satu pun yang menyelenggarakan, maka seluruhnya akan mendapatkan dosa, malahan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Ananda, Bapak, Ibu pembimbing yang dirahmati Allah. Kita masuk ke dalam poin selanjutnya, yaitu fardu kifayah yang pertama, memandikan jenazah. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah syarat jenazah yang akan dimandikan. Jenazahnya itu jelas diketahui beragama Islam ketika di saat dia masih hidup dan di saat sakaratul maut. Jelas agamanya. Artinya apa? Kalau seandainya jenazahnya itu ketika hidup beragama yang lain selain Islam, maka walaupun itu adalah bahagian dari keluarga kita, misalkan di saat hidup dia murtad, dia bahagian dari keluarga kita, hubungannya dengan kita baik, murtad sampai dia meninggal, maka kita sebagai orang Islam tidak wajib memandikan jenazahnya. Itu syarat yang pertama. Kemudian di samping dia beragama Islam, apalagi? Apapun alirannya, apapun mazhab fikihnya, dia mazhabnya Hanafi, mazhab saya Hambali, wajib hukumnya kita memandikan jenazahnya. Atau dia orang tarekat, dia orang NU, dia orang Muhammadiyah. Selagi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib hukumnya dimandikan. Kemudian ras, warna kulit, Islam tidak memandang orang dari warna kulitnya. Orang kulit hitam berasal dari Afrika ataupun saudara-saudara kita yang berasal dari Papua. Agamanya Islam. Di saat dia meninggal wajib hukumnya kita mandikan, karena itu merupakan saudara kita seiman. Lalu apalagi? Apapun profesinya, baik dia seorang jenderal ataupun kopral, seorang pejabat ataupun seorang rakyat, kaya ataupun miskin, selagi agamanya Islam, meninggal dia, maka wajib hukumnya kita mandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Bapak Ibu, para pembimbing dan anak-anak kami yang berada di rumah, seperti yang kita sebutkan tadi, kita tidak tahu bagaimana kita nanti akan menghadapi kematian.
beberapa waktu yang lalu terjadi insiden kecelakaan pesawat. Kalau seandainya kecelakaan yang bersifat darat, apakah itu sepeda motor ataupun mobil, terjadi kecelakaan, mungkin jenazahnya ditemukan dalam keadaan utuh. Walaupun ada mengalami luka, tapi jenazahnya kita pastikan bahwa itu adalah si A. Utuh jenazahnya itu bisa diselenggarakan dengan baik. Kalau seandainya terjadi kecelakaan yang bersifat yang berjenis udara, pesawat terbang. Salah satu kejadian yang baru-baru ini terjadi adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang menelan beberapa orang korban jiwa. Lalu ditemukan ada serpihan-serpihan tubuh jenazah. Ya. Ketika dicocokkan dengan tes DNA antara jenazah dengan keluarga si jenazah tadi itu atau keluarga para penumpang, dipastikan bahwa itu misalkan itu kaki keluarga si A atau itu tangan keluarga si A. Ditemukan tubuhnya walaupun sedikit, maka wajib hukumnya dimandikan walaupun tidak diselenggarakan seperti pada umumnya. Tidak perlu menggosok, tidak perlu menyabuni, cukup hanya menyiramkan air terhadap jenazah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, siapakah yang berhak memandikan jenazah? Ketika ada kematian, biasanya kita lihat ada orang yang berbondong-bondong untuk menonton memandikan jenazah itu. Itu lazim terjadi di perkampungan-perkampungan itu. Sebagai keluarga kita harus tegas, siapakah orang yang boleh masuk dalam lingkup proses pemandian jenazah. Yang pertama, ada muhrim, suami ataupun istri. Yang menjadi masalah adalah kenapa kita harus membatasi orang-orang yang boleh masuk dalam tempat yang menjadi proses pemandian jenazah. Yang namanya memandi itu adalah identik dengan aurat. Kemudian identik dengan aib. Pertama, auratnya nampak, dilihat oleh orang yang di luar mahram atau di luar muhrim. Tidak etis rasanya. Yang kedua, aib. Di saat prosesi pemandian itu mungkin ada jenazah yang keluar kotorannya sangat banyak yang menyebabkan menyeruak baunya itu, bau tidak sedap itu. Hal ini kalau seandainya dilakukan oleh orang misalkan atau disaksikan oleh orang-orang yang di luar keluarga daripada jenazah, itu bisa menjadi aib yang bisa nanti menjadi bahan gunjingan. Walaupun dia tidak mengumumkakan kepada orang lain, tapi minimal hatinya berkata, ada bau yang tidak sedap. Ini hikmah kenapa harus ada orang-orang yang memang diatur siapa yang berhak memandikan jenazah itu. Yang kedua, mahram nasab. Ayah dimandikan oleh anaknya, ibu dimandikan oleh anaknya, atau anak dimandikan oleh orang tuanya, dan lain sebagainya. Masih ada hubungan kekeluargaan. Kemudian orang yang sejenis dengan jenazah. Artinya kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan jenazahnya laki-laki juga. Jenazahnya perempuan, yang memandikan jenazahnya perempuan juga. Karena berkaitan dengan aurat. Lalu bagaimana kalau seandainya jenazahnya itu tidak ada keluarga? Misalkan merantau di tempat yang jauh, yang muslimnya di sana itu cuma laki-laki saja, yang perempuan tidak ada, keluarganya nggak ada. Yang ternyata yang meninggal tadi adalah seorang muslimah. Maka dalam hal ini cukup jenazahnya ditayamumkan saja. Tidak perlu dimandikan seperti jenazah yang seperti biasa. Kemudian perangkat memandikan jenazah, ini juga perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sarung tangan. Sekarang sarung tangan bisa kita dapatkan di apotek-apotek karena tidak langka, mudah dicari, mudah didapatkan. Yang kedua adalah memakai masker ataupun penutup hidung kalau perlu. Apalagi kalau seandainya di zaman sekarang ini, di zaman COVID, kita perlu antisipasi.
lah penutup hidung. Apalagi kalau seandainya nanti ada anak-anak kami nanti yang tamat dari sini, kemudian kuliah di suatu perguruan tinggi yang erat kaitannya dengan dunia medis, katakanlah perawat atau sebagainya, lalu ikut membantu para rohis di rumah sakit yang tempat dia bekerja, lalu kita tidak kenal dengan jenazah tersebut, maka untuk menghindari hal yang diinginkan, kita diperbolehkan memakai masker ataupun menutup hidung. Kemudian ada spons penggosok jenazah. Tujuannya adalah supaya kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh jenazah tersebut mudah terangkat. Apalagi kalau seandainya jenazah tersebut sebelum dia meninggal sakit dalam waktu yang cukup lama, sakit menahun, misalkan stroke, itu kan lama itu. Maka spons itu diperlukan supaya noda ataupun kotoran-kotoran, daki-daki yang menempel dalam tubuh jenazah tersebut lebih mudah terangkat. Kemudian ada kapur barus, kemudian perasan jeruk purut, dan lain sebagainya. Kalau di kita, daerah kita, itu menggunakan bunga rampai, potongan-potongan daripada irisan halus daripada daun pandan dan mawar. Kemudian sabun, baik itu padat maupun cair. Kemudian gunting yang berfungsi untuk memotong baju daripada jenazah. Sebab kalau seandainya dia meninggal dengan menggunakan kemeja atau kaos oblong, sulit untuk dibuka sebab tangannya sudah kaku dalam posisi seperti orang yang melaksanakan sholat. Tidak memungkinkan rasanya dibuka seperti kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Kemudian kain penutup. Kain penutup ini boleh menggunakan kain panjang atau apalah yang jelas auratnya bisa tertutup. Kemudian gayung, kemudian air yang bersih. Kita tidak mengatakan air itu secukupnya. Dalam prosesi memandikan jenazah tidak berlaku air secukupnya. Tapi air yang bersih yang kalau bisa mengalir dan berlebih. Sebab kita tidak ingin ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ketika jenazah dimandikan, itu jenazah agak sedikit nanti didudukkan. Bukan didudukkan, kalau didudukkan nanti patah pinggangnya. Agak sedikit didudukkan. Kemudian perutnya ditekan perlahan-lahan ke bawah yang tujuannya itu untuk mengeluarkan kotoran. Ini berbagai macam ini yang terjadi. Ada jenazah itu yang ketika perutnya ditekan, sekali tekan kotorannya habis. Tidak ada lagi yang keluar. Kemudian ditekan memang habis sekali lalu. Sekali keluar habis, enggak ada lagi yang tersisa. Untuk membuktikannya bagaimana? Kita harus menyiapkan sebuah robekan kain putih. Kemudian nanti ketika sudah tidak ada yang keluar, kemudian kita bersihkan, kita korek. Kalau masih ada warnanya kuning atau warna khas kotoran, tinja, itu berarti belum suci deh itu. Nah, yang lebih mirisnya adalah kotoran itu nggak habis deh itu. Otomatis ketika kotoran banyak yang keluar, itu dibutuhkan air untuk menyiram supaya kotoran tidak menumpuk di, selenggangan jenazah. Makanya saya katakan berkali-kali bahwa di dalam lokal, dalam kelas, air yang digunakan untuk memandikan jenazah itu tidak boleh menggunakan air yang secukupnya. Karena ini bukan adonan kue. Airnya itu harus berlebih. Untuk tujuannya adalah mengantisipasi kalau terjadi nanti kotoran yang keluar yang jumlahnya banyak. Nah, kemudian dalam memandikan jenazah tadi ini, mengenai masalah perangkat itu ada berlaku kaidah al-urf. Apa itu al-urf? Ini bisa menjadi materi bagi Anda untuk dicatat. Al-urf itu adalah sebuah kaidah dalam ilmu fikih yang mempunyai makna adat ataupun kebiasaan yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Yang hukumnya adalah mubah ataupun boleh. Saya katakan tadi ada bunga rampai, ada perasan limau purut ataupun jeruk purut,
itu merupakan contoh daripada al-urf. Kalau di Saudi mungkin klien Nabi mengisyaratkan menggunakan daun bidara. Kenapa? Mungkin di Saudi banyak daun bidara. Kalau di Indonesia kan daun bidara itu kan cukup langka dan harganya mahal. Tidak bisa didapatkan dengan mudah. Yang mudah itu apa? Ya daun pandan tadi yang diiris dengan tipis atau 50 tadi itu, yang jelas tujuannya itu adalah untuk mengurangi bau kotoran yang keluar daripada tubuh jenazah tadi itu. Nah, inilah kaidah al-urf berlaku dalam setiap hukum fikih. Cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini harus kita awali dengan niat. Baik secara lisan ataupun lafaz maupun dalam hati. Sebab innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu perbuatan itu harus dimulai dengan niat. Niatnya itu boleh menggunakan bahasa Arab atau boleh diucapkan dengan bahasa kita, daerah kita. Sebab kan innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Awak ada pandai bahasa Arab, boleh dengan menggunakan bahasa bahasa daerah kita. Boleh menggunakan bahasa Indonesia yang jelas. Saya berniat memandikan jenazah ini untuk menghilangkan hadas besar dan kecilnya. Fardu kifayah atasku, lillahi ta'ala. Nah, apalagi ananda sekalian yang dirahmati Allah, yang mungkin masih mempunyai orang tua, hadiah yang terbesar yang bisa kita berikan kepada mereka itu di saat akhir hayatnya itu bukanlah materi. Ananda menjadi pejabat meninggal orang tua kita, bukan dengan uang yang bisa kita berikan kepada mereka, tapi bagaimana bisa tidak kita menyelenggarakan prosesi penyelenggaraan jenazahnya itu. Mulai dari memandikan, kita tidak luput dari fakta. Mungkin di perkampungan masih menggunakan sistem gotong royong, masih ada yang menyelenggarakan. Masih ada orang-orang tua yang dihormati dalam bidang agama, orang Syiah. Tapi di kota-kota besar, tidak sedikit anak yang pontang-panting di saat orang tuanya meninggal dunia harus mencari orang yang bisa menyelenggarakan prosesi memandikan jenazah. Dibayar. Kan miris. Nah, yang jelas memandikan jenazah itu endingnya itu bertujuan itu menghilangkan ataupun membersihkan tubuh daripada jenazah, daripada noda. Itu saja. Bagaimana proses itu tergantung. Berlaku juga al-urf. Nah, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah melepaskan pakaian yang melekat dari tubuh jenazah. Di saat meninggal mungkin dia masih memakai pakaian, masih memakai celana, baju dan celana. Itu yang pertama dulu harus kita tanggalkan. Makanya gunting tadi itu berfungsi itu untuk merobek daripada pakaian yang masih menempel dalam tubuh daripada si jenazah. Kemudian setelah tubuh jenazah dibebaskan dari pakaian, baik itu baju maupun celana, ditutup menggunakan kain basahan nanti. Boleh kain panjang. Umumnya menggunakan kain panjang. Lalu tempatnya dalam keadaan tertutup. Yang orang yang masuk ke dalam itu terbatas. Orang yang hanya berkepentingan. Tidak untuk ditonton. Jenazah itu dimandikan bukan untuk ditonton. Seperti lazimnya di kampung-kampung kita lihat. Di saat jenazah dimandikan banyak ibu-ibu yang tidak mempunyai kepentingan. Tapi dia ingin melihat. Melihat saja. Kalau seandainya melihat untuk suatu pembelajaran, supaya nanti ketika ada terjadi kematian dalam keluarga saya melihat bagaimana prosesinya itu, ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah hanya menonton. Lah, kemudian jenazah diletakkan di tempat yang agak tinggi. Nah, dalam proses kifayah ini, Bapak Ibu dan ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tidak hanya fokus kepada materi saja, teori saja.
Kita butuh praktek nanti. Ketika di sana ada keluarga kita yang meninggal dunia, maka disitulah kita mempraktikkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kita kembali ke tema, mayat diletakkan di tempat yang agak tinggi dengan tujuan supaya lebih mudah untuk membersihkan daripada tubuh jenazah yang kita mandikan tadi itu. Kemudian mayat agak didudukkan, lantas perutnya agak ditekan. Jadi agak didudukkan dan agak ditekan perutnya itu. Jadi makanya saya katakan tadi, memandikan jenazah itu kita butuh tim. Karena kita tidak akan bisa memandikan jenazah seorang diri. Bagaimana cara mengangkatnya, bagaimana cara menahan daripada tubuh jenazah yang agak didudukkan tadi itu. Kemudian siapa yang menekan perutnya, kemudian siapa yang membersihkan kotorannya, butuh orang lain dalam prosesnya itu. Orang lain yang dimaksud tadi itu kalau bisa adalah bahagian daripada keluarga daripada si jenazah. Kemudian membersihkan gigi, kemudian membersihkan sisa kotoran dan sisa sabun yang masih menempel dalam tubuh jenazah. Kemudian yang terakhir sebelum jenazah diwudukkan, yang ini yang luput, sering luput dari perhatian kita adalah menutup lubang-lubang yang berpotensi masih mengeluarkan kotoran. Sekali lagi saya katakan, ini yang sering luput, menutup lubang-lubang yang mungkin masih berpotensi mengeluarkan kotoran. Apa itu? Lubang belakang dan lubang depan bagi perempuan. Kalau laki-laki lubang belakang, lubang dubur. Sebab kita tidak ingin nanti ketika jenazah diangkat, akan dikafankan, diletakkan dalam kain kafan yang sudah terbentang, kotoran ternyata masih tersisa, masih keluar. Dan ini sering kita lihat ini di lapangan. Ini yang luput. Apakah dulu yang memandikan itu tidak pernah belajar ataupun mungkin menganggap sepele, nggak tahu kita itu. Yang jelas menutup lubang-lubang yang mungkin masih berpotensi mengeluarkan kotoran. Sebab walaupun perutnya sudah ditekan tadi, sudah diistinjakan, istinja itu adalah mencebokkan jenazah, kita tidak bisa mentolerir di saat mungkin jenazah tadi itu diangkat, mungkin ketika diangkat kemudian perutnya agak tertekuk, kotoran keluar. Ini kan berpotensi nih, maka menutup lubang-lubang yang mungkin masih berpotensi mengeluarkan kotoran seperti lubang dubur tadi itu. Nah, setelah itu barulah jenazah kita wudukkan. Baik, kita masuk dalam poin selanjutnya. Jika tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah, jika tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah karena beberapa hal atau beberapa sebab, boleh diganti dengan tayamum. Kenapa tayamum? Misalkan tidak ada air. Orang-orang yang tinggal di gurun Sahara misalkan. Atau orang yang tinggal di gurun Rub Al-Kahli. Atau orang-orang yang tinggal di suatu daerah yang misalkan terjadi musim kemarau. Jangankan untuk memandikan jenazah, untuk minum pun mungkin sulit. Maka boleh ditayamumkan. Atau mungkin dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan. Misalkan terjadi korban kebakaran. Kan kematian itu nggak ada yang tahu bagaimana prosesnya, bagaimana caranya. Tinggal dalam sebuah gedung yang tinggi, seluruh jendela pakai terali, terjadi kebakaran, tubuh hangus menjadi arang. Apakah perlu kita memandikan jenazah tadi itu dengan seperti normal? Enggak. Maka hanya boleh, ini enggak mungkin, tidak memungkinkan untuk dimandikan. Maka ditayamumkan saja dia itu. Atau disiramkan saja sebagai isyarat. Atau mayat tersebut adalah seorang wanita di tengah-tengah kaum lelaki.
atau terjadi musibah yang maha dahsyat. Ya, kita menggunakan kata maha itu karena itu merupakan suatu musibah yang berbeda dengan musibah kebanyakan. Ngasih ingat 26 Desember 2004 silam. Lebih dari 145.000 orang yang meregang nyawa, yang dalam tanda kutip jenazahnya itu tidak bertuan. Kemudian jenazahnya sudah rusak. Dalam hal ini jenazah tidak mungkin dimandikan. Jangankan dimandikan, orang yang memandikan pun waktu itu terbatas. Jenazah sudah busuk, sehingga butuh orang-orang yang memang tahan banting dalam melakukan evakuasi jenazah tersebut. Kemudian air untuk memandikan tidak ada karena seluruh fasilitas publik waktu itu rusak, sehingga jenazah tidak dimandikan. Jangankan dimandikan, dikafankan pun waktu itu tidak ada dikafankan. Prosesi penguburan juga dilakukan dengan cara yang massal, penguburan massal. Nah, ini adalah jenazah yang tidak mungkin dimandikan seperti jenazah normal pada umumnya. Atau misalkan ditemukan potongan tubuh disebabkan karena mutilasi. Nah, dan dalam kondisi yang sudah membusuk. Dalam hal ini kan tidak mungkin dimandikan dia itu dengan seperti biasa. Maka cukup disiramkan saja kepada jenazah tersebut. Lanjut, kita dalam materi selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Untuk kain kafan, kalau seandainya tidak ada kain kafan atau langka kain kafan, paling minimal, paling sedikit 1 lapis dan tertutup aurat daripada si jenazah tersebut. Tapi karena kita hidup di daerah yang serba berkecukupan, banyak tersedia kain kafan di pasar-pasar, maka kalau kita lihat dalam hukum fikih, untuk laki-laki jumlah kain kafannya itu adalah 3 lapis, sedangkan untuk perempuan adalah 5 lapis ataupun 5 lembar. Bagaimana caranya? Apakah nanti yang 5 lapis itu untuk perempuan masuk dalam kategori jilbab atau dimasukkan ke dalam pakaian? Itu berlaku juga ala urf. Yang jelas Nabi mengisyaratkan kafani jenazah itu sebaik-baiknya. Di sini terjadi ikhtilaf juga. Jangan sampai karena nanti jilbab itu di luar di luar pakaian, rok itu di luar pakaian. Terjadi pertikaian, tidak etis juga. Maka di sini terjadilah atau berlakulah hukum yang bernama kaidah al-uruf tadi itu. Kita serahkan bagaimana kondisi cara mengkafankan di daerah yang terjadi kematian terhadap jenazah tadi itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga dalam prosesi mengkafankan ini, kalau melihat kain yang kita gunakan untuk mengkafani jenazah itu disunahkan. Harganya kain yang murah, paling murah, tapi bersih. Karena Nabi mengatakan kain kafan itu sesungguhnya akan hancur. Kalau kita gunakan kain yang bagus, yang harganya mahal, itu mubazir namanya itu. Enggak perlu. Kan itu kan wujud daripada rasa sayang saya terhadap orang tua saya. Wujud rasa sayang kita kepada orang tua bukan dengan cara seperti itu. Jadi gunakan harganya dengan harga yang murah. Kemudian kain warna disunahkan berwarna putih dan bersih. Kemudian sebelum menutupi jenazah disunahkan memberikan wewangian berupa apakah itu kapur barus atau minyak melati, air melati atau sebagainya yang khas dengan jenazah. Saya kira ini materi tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Kita masuk dalam poin selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Mensolati jenazah sama halnya dengan melaksanakan sholat
yang lainnya, apakah wajib ataupun sunnah. Yaitu yang pertama, jenazahnya itu yang perlu sekali dulu. Harus sudah dimandikan kalau dia meninggal dalam keadaan normal. Jenazahnya harus dimandikan terlebih dahulu. Kemudian tertutup auratnya dan tertutup aurat bagi orang yang melaksanakan sholat jenazahnya tadi itu. Kemudian di kita yang menyolatkan harus suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Bagaimana kalau seandainya ada di antara anak daripada jenazah tadi itu yang perempuan kemudian sedang dalam keadaan halangan? Maka haram hukumnya melaksanakan sholat jenazah. Kalau memang ingin dia melaksanakan sholat jenazah bagi orang tuanya, maka tunggu dulu nanti dalam keadaan suci, baru boleh nanti dilaksanakan sholat jenazah dengan cara melaksanakan sholat gaib. Apa itu sholat gaib? Sholat yang jenazahnya tidak berada di depan kita. Walaupun sudah dikuburkan, boleh hukumnya. Kenapa? Karena ketika sedang melaksanakan sholat tadi itu, kondisinya dalam keadaan tidak suci. Dia berhadas besar. Kemudian suci badan, suci pakaian dan tempatnya. Apalagi menghadap kiblat dan kondisi jenazah juga diletakkan di hadapan orang yang melaksanakan sholatnya. Kalau jenazahnya laki-laki, imam harus berdiri setara ataupun setentang dengan kepala jenazah. Sedangkan kalau jenazahnya perempuan itu, imam itu berdiri sejajar setentang dengan perut, pusar daripada jenazah. Berarti kalau seandainya jenazahnya sudah dimasukkan ke dalam keranda ataupun ke dalam tandu, maka bagian tengah-tengahnya itulah posisi imam berdiri, sejajar. Rukun niat atau lafaz daripada niat. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbir 4 kali. Yang takbir 4 kali sebentar lagi kita akan bahas. Nah, itulah niat salat jenazah. Kemudian diakhiri dengan salam setelah takbir. Ananda yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pembimbing, kita masuk dalam proses mensalatkan jenazah. Yang pertama tadi kita bahas adalah tentang niat. Niat ini boleh dilafazkan dengan ucapan bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita, boleh juga dilafazkan dengan bahasa Arab. Nah, sebagai tugas bagi Anda sekalian, boleh nanti dilihat dalam buku panduan salat jenazah atau boleh dilihat di Google. Yang hari ini kalau kita lihat media yang bisa kita gunakan untuk belajar itu sudah cukup banyak. Pertama niat, kemudian yang kedua adalah takbir. Mengenai masalah takbir yang pertama ini ada terjadi ikhtilaf. Ada ulama yang mengatakan bahwa takbir pertama itu sudah masuk dalam, atau takbiratul ihram itu sudah masuk dalam takbir pertama. Artinya ketika Allahu Akbar boleh langsung mengucapkan surah Al-Fatihah atau membaca surah Al-Fatihah. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa, tapi sedikit jumlahnya saya kira, takbiratul ihram itu tidak masuk dalam takbir yang pertama. Cuman ini tidak banyak diikuti. Artinya apa? Kalau apapun mazhabnya nanti, apapun yang dia yakini tentang mazhab itu, kita nggak harus mengatakan itu sesat. Itu tidak boleh. Al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan dalam pendapat itu adalah sebuah rahmat. Jadi takbir yang pertama adalah membaca Al-Fatihah. Dari bismillah sampai dengan waladhdallin. Saya kira sebagai umat muslim tidak ada lagi yang tidak menghafal Al-Fatihah. Tapi walaupun sungguh seperti itu, yang perlu kita perhatikan adalah Al-Fatihah ini adalah tolong lihat makharijul hurufnya, tolong lihat tajwidnya, jangan sampai nanti makharijul huruf itu bertukar. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu bukan cuma dalam salat saja, jenazah saja. Dalam salat wajib, Al-Fatihah itu merupakan bacaan
rukun, satu ayat yang tertinggal atau bacaan Al-Fatihah tertinggal, maka ibadahnya menjadi batal. Jadi membaca Al-Fatihah untuk takbir yang pertama. Kemudian takbir yang kedua, membaca salawat Nabi. Kita tidak mempermasalahkan harus yang panjang ataupun yang pendek. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Salawat Nabi yang kita maksudkan di sini adalah salawat Nabi yang seperti yang terdapat dalam salat wajib, yaitu di dalam tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu adalah bacaan salawat Nabi dalam takbir yang kedua. Kita tidak boleh mempermasalahkan, saya harus pakai Sayyidina. Enggak pakai Sayyidina enggak sah. Enggak ada tuntunan harus pakai Sayyidina. Artinya apa? Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Yang jelas kita yang salah itu apa? Yang tidak membaca salawat. Mengenai masalah Sayyidina itu unsur ikhtilaf, itu perbedaan pendapat itu. Enggak perlu kita permasalahkan bersayyidina ataupun tidak bersayyidina. Nah, kemudian takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga itu adalah membaca doa jenazah atas jenazah. Yaitu boleh yang pendek, boleh juga yang panjang. Apa bacanya itu? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bacaan versi yang pendek. Boleh kita lanjutkan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu sampai adzabin nar, sampai akhir. Untuk bacaan panjangnya boleh Anda lihat di dalam buku tuntunan salat jenazah. Yang takbir yang keempat. Takbir yang keempat ini adalah membaca doa, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau jenazahnya, inilah kekayaan khazanah dalam bahasa Arab. Jenazahnya laki-laki, maka bacaan akhirnya itu adalah menggunakan kata hu. Kalau jenazahnya perempuan menggunakan kata ha. Kalau dua orang huma. Kalau jenazahnya lebih dari dua orang maka menggunakan kata hum, mereka. Nah, saya pikir ini penjelasan tentang melaksanakan sholat jenazah. Yang terakhir tentang fardu kifayah. Yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Masalah menguburkan jenazah saya pikir ini tidak menjadi persoalan yang rumit. Karena dalam prosesnya, apalagi bagi anak kami yang perempuan tidak ada yang menguburkan jenazah kalau di kita ini. Terkecuali di masa penjajahan kolonial dulu. Sejarah mencatat terjadinya peristiwa rawa rontek di Jawa. Terjadi pembantaian dari serdadu Belanda terhadap penduduk setempat, khusus bagi yang laki-laki. Sehingga waktu itu kita lihat Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, mengatakan bahwa yang pada waktu itu yang menyelenggarakan jenazah pembantaian itu adalah perempuan semua. Itu peristiwa rawa rontek itu. Boleh nanti lihat di dalam ensiklopedia. Boleh Anda pergi ke Pustaka Bung Hatta nanti atau pustaka-pustaka manapun. Terjadi peristiwa rawa rontek itu yang menyelenggarakannya perempuan. Kenapa nggak ada laki-laki lagi di situ? Dan kondisinya memang waktu itu adalah sedang dalam masa kolonial, masa penjajahan. Menguburkannya perempuan juga. Tapi di zaman sekarang ini kondisinya aman, maka menguburkan jenazah itu bukan suatu perkara yang rumit. Kita bisa melaksanakannya itu bagi yang laki-laki turun ke dalam lubang kubur untuk memasukkan jenazah dalam liang lahat. Kita bisa dituntun oleh orang banyak yang ada di atas pusara tadi itu. Yang jelas untuk mengangkat jenazahnya itu bacaan khususnya ada Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sekali lagi Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kalau tidak pandai bacaan itu boleh mengucapkan dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik-baik dalam bahasa Arab, subhanallah.
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Nah, itu materi tentang jenazah pada hari ini. Mulai dari persiapan menghadapi orang sakaratul maut sampai dengan menguburkan. Saya pikir ini bahasan kita. Kepada Ananda di rumah, mohon materinya hari ini dicatat, kemudian mohon diresapi, kemudian mohon cari referensi yang lain untuk dihafal bagi yang belum menghafal, karena ini merupakan suatu hal yang bersifat krusial, penting sekali dalam kita hubungan hablum minan nas, apalagi kita sebagai anak. Kalau bukan kita menyelenggarakan, siapa lagi? Kita tidak mungkin harus membayar orang lain atau memanggil orang terlebih dahulu supaya jenazah orang tua kita diselenggarakan. Saya pikir hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.